semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online. Nah, saya ingin bertanya nih, pernahkah kalian mendapati suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun sosial dalam keseharian kalian? Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi? Pernahkah kalian menelusuri secara logis fenomena tersebut? Wah, banyak sekali ya pertanyaannya. Baiklah, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai teks yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Ada begitu banyak fenomena yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang ada yang membuat kita bertanya-tanya sendiri, sehingga kita membutuhkan informasi untuk dapat memahaminya. Ada loh satu teks yang membahas mengenai fenomena tersebut, namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Samakah catatan harian dengan teks eksplanasi? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham atau mengerti mengenai suatu fenomena yang terjadi sekaligus menambah wawasan pembaca. Nah, bagaimana dengan catatan harian? Sama tidak dengan teks eksplanasi? Tentu tidak ya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui mengenai pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Bisa tidak kalian membedakan ciri-ciri dari daun ini? Walaupun sama-sama daun, tentunya masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan antara daun yang satu dengan daun yang lainnya. Bagaimana dengan teks eksplanasi? Apakah memiliki ciri-ciri juga? Yuk kita pelajari. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Hal ini karena teks eksplanasi bukanlah teks fiksi, sehingga informasi yang dimuat harus berdasarkan pada fakta. Ciri yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Teks eksplanasi membahas mengenai fenomena apapun, baik itu fenomena alam, seperti hujan yang dibahas melalui sudut pandang hidrologi, dan kenakalan remaja yang dibahas melalui sudut pandang ilmu sosiologi. Ciri yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Berbeda dengan teks persuasi, teks eksplanasi tidak bertujuan untuk memengaruhi pembaca, melainkan untuk memberikan informasi atas suatu fenomena. Ciri yang keempat, fokus pada permasalahan atau fenomena bersifat umum. Misalnya seperti tsunami, banjir, aksi vandalisme, dan demonstrasi.
Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa terjadi. Struktur yang kedua, deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Nah, pada bagian deretan penjelas inilah kalian dapat menemukan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Struktur yang ketiga, interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Contoh teks eksplanasi. Tsunami. Nah, ini kita tampilkan terlebih dahulu bagian pernyataan umum. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan pada struktur teks eksplanasi bahwa yang termasuk ke dalam bagian pernyataan umum itu ada definisi, kemudian klasifikasi, dan juga asal-usul. Nah, pada bagian ini juga dijelaskan secara umum mengenai apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Oke, kita bahas. Tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang, terdiri dari dua kata su dan nami, yang masing-masing berarti pelabuhan dan gelombang. Oke, pada paragraf ini kita bisa mengetahui bahwa isi dari paragraf pertama bagian pernyataan umum ini adalah menjelaskan tentang asal-usul dari kata tsunami. Kemudian kita lanjut kepada paragraf yang kedua. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Nah, pada paragraf kedua ini menjelaskan tentang definisi dari tsunami. Kemudian kita masuk kepada paragraf yang ketiga. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Oke, pada paragraf ketiga ini dijelaskan secara umum mengapa dan bagaimana serta juga akibatnya. Akibat dari terjadinya tsunami. Kemudian, daerah penjelas atau deretan penjelas. Nah, pada bagian inilah kita bisa menemukan jawaban dari mengapa dan bagaimana tsunami itu bisa terjadi. Oke, kita lihat pada paragraf yang pertama. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Oke, jadi dari kalimat pertama di paragraf pertama ini kita bisa mengetahui mengapa tsunami itu bisa terjadi. Ya, kemudian tsunami tersebut terjadi karena adanya patahan selama gempa itu berlangsung, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan air laut.
Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air lalu surut. Nah, pada paragraf ini dijelaskan juga prosesnya itu seperti apa. Proses terjadinya tsunami. Sebelum terjadinya tsunami, ada terjadi patahan, kemudian menghasilkan gelombang. Setelah itu, air laut surut dan juga terjadi gempa. Kemudian, yang terakhir, simpulan ataupun penutup atau interpretasi. Nah, bagian interpretasi ini berisi pandangan ataupun pendapat dari penulis. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Nah, dalam kalimat ini bisa kita lihat bahwa kalimat ini merupakan pendapat dari penulisnya. Kemudian, oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu khawatir. Nah, kita tidak perlu khawatir. Kata ini menunjukkan bahwa ini adalah pandangan atau pendapat dari si penulis. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan juga struktur teks eksplanasi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.